Saya senang Pak turun ayat ini. Luar biasa. Saya baca ayat ini luar biasa. Surat apa tadi Pak? Al-An'am ayat 80. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Allah menurunkan ayat ini ke Rasulullah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezoliman, Pak. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, mengkotori imannya dengan kezoliman, walam yulbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak ngotori keimanannya dengan kezoliman. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Itu iman yang membuatnya aman di dunia dan di akhirat. Itu iman yang maksimal, iman yang tak terkotori, tidak tercampuri dengan kezoliman, adalah iman yang mampu membuat orangnya aman di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan orangnya selalu akan dibimbing sama Allah. Bapak-bapak, keren gak ayat ini, saudara? Tapi ketika turun ayat ini, beberapa sahabat dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud menceritakan, beberapa sahabat itu komplain sama Rasulullah. Seolah berkata begini. Saya lupa teks aslinya, Pak. Seolah berkata begini. Ya Rasulullah, kalau iman itu tidak harus terkotori dengan kezoliman, iman yang sempurna itu tidak boleh tercampuri dengan kezoliman, siapa di antara kita yang enggak berbuat zolim ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang bebas gak tahu ngelakoni kezoliman ya Rasulullah? Itu sahabat tuh. Seolah sahabat menyatakan, ya nek keimanan sing sempurna itu syaratnya tidak boleh terkotori dengan kezoliman, tidak boleh terkotori tercampuri dengan kezoliman. Sinten ya Nabi sing iso? Siapa yang punya iman kayak begitu? Siapa yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Mendengar keluh kesah sahabat-sahabatnya ketika turun ayat itu, Pak. Itu surat Al-An'am ayat 82. Nabi tersenyum dan berkata begini, awakmu salah paham. Sahabat iso salah paham dan ini awake dhewe. Makanya terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika memahami satu ayat, dua ayat itu biasa. Biasa, Pak. Sahabat wis memahami itu saja sudah salah, kata Rasulullah. Salah kamu memahami zolim di situ. Yang dimaksud zolim di situ itu adalah kesyirikan. Nabi menukil ayat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 13. Ya bunayya, ketika Luqman menasihatin siapa? Anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah mensekutukan Allah, janganlah berbuat syirik, karena sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau begitu, yang dimaksud iman tidak boleh tercampuri dengan kezaliman, itu adalah iman yang tidak boleh tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Lega sahabat. Oh ya siap ya Rasulullah. Iman memang tidak boleh tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Oleh iman tercampur dengan kesyirikan ini namanya apa? Musyrik. Kan begitu. Nek iman kecampur kekufuran namanya apa? Kafir. Gak iman mana? Ya wis gak, nek wis musyrik ya gak iman mana ya Rasulullah. Siap. Tetapi dari ayat ini apa yang bisa kita pahamin, Pak? Ya sahabat ternyata ya nggak terhindar juga dari perbuatan zalim. Kan begitu. Oh berarti zalim itu ada macam-macamnya. Ada 3 macam kata para ulama zalim itu, Pak. Yang pertama, Bapak Ibu, zalim kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Zalim kepada Allah dan Rasulnya maksudnya apa, Pak Ibu? Ya ngapunten mohon maaf, menjadikan Allah punya anak.
Itu zalim kepada Allah. Menjadikan di samping Allah ada kekuatan yang lain. Itu zalim kepada Allah. Menolak firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Itu zalim kepada Allah. Tidak terima dengan ketetapan Allah, dengan qadha Allah, dengan takdir Allah. Itu zalim kepada Allah, Pak. Kalau zalim kepada Rasulullah, menolak ajaran Nabi Muhammad, ingkar terhadap sunnah Nabi, Pak. Yang saya maksud sunnah di sini adalah apa yang telah dikerjakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Itu hadis-hadis Nabi, Pak. Yang saya maksud sunnah. Ingkar terhadap hadis Nabi, itu kafir, Pak. Nggak boleh. Karena kalau kita ingkar terhadap hadis Nabi, Pak, berarti sekitar 60% dari ajaran Islam kita ingkarin itu. Karena kan sisanya 40% kan dari Al-Quran, Pak. 60% lebih itu semuanya dari mana? Dari hadis. Bapak sholat ini kan, wajibnya sholat dari Al-Quran. Tapi tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu dari Nabi, Pak, semuanya, Pak. Nah, kalau kita mengingkari hadis Nabi, ingkarul sunnah namanya itu, Pak. Ingkarul hadis, itu termasuk zalim kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku cinta sama Nabi, Pak. Tapi membenci sahabat-sahabat Nabi. Zalim, Pak, sama Nabi. Ngaku-ngaku cinta sama Nabi. Tapi membenci, bahkan mengkafir-kafirkan. Menuduh istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah. P-U-L-A-C-U-R, Pak. Itu zalim, Pak, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, saya yakin ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini, insya Allah nggak masuk kategori zalim yang pertama ini, Pak. Enggak mungkin jenengan nek zalim kepada Allah ya teko salat berjamaah, Pak. Enggak mungkin, Pak. Wis pokoke nek sing sampai datang di sini ini salat berjamaah, salat subuh, Pak. Karena salat yang paling angel berjamaah ku ya salat subuh ambek isya itu. Nek wis teko nang kene, Pak, apa maneh ambek ngurungokno ngaji ini, insyaallah untuk zalim yang macam pertama enggak sampai lakoni, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Tapi zalim macam kedua dan ketiga enggak ngejamin, Pak. Gak ngejamin jenengan gak ngelakoni. Termasuk saya ngomong iki ya gak ngejamin ya. Gak ngelakoni. Apa zalim macam kedua dan ketiga, Pak? Macam pertama tadi zalim kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Macam kedua, Bapak-bapak, zalim kepada sesama manusia dan makhluk Allah, Pak. Suami zalim sama istri, istri zalim sama suami. Mungkin terjadi tidak, Bapak? Mungkin banget atau mungkin saja? Halo, Pak. Aparat zalim sama pendemo, demonstran. Demonstran zalim sama aparat. Mungkin terjadi, Pak? Mungkin banget atau mungkin saja? Ibu zalim sama suami. Mungkin terjadi, Bu? Mungkin. Mungkin banget atau mungkin saja? Cok get-get loh, Pak. Mungkin banget. Kira-kira istri yang sering zalim sama suami atau suami yang sering zalim sama istri, Pak? Dua-duanya ya. Aku takut yang paling sering, Pak. Dalam teori sosial, jangan ngomong podo aja, Pak. Dalam teori sosial, kezaliman itu berpotensi terjadi, itu pasti dilakukan oleh orang yang punya kuasa, Pak. Ngapunten, aparat, Pak, punya senjata. Maka dia berpotensi untuk nembak. Gitu. Artinya ketika dia punya kekuatan, kekuasaan, potensi kezalimannya juga semakin besar. Para demonstran, wis nyekel watu, Pak. Wis potensi ngelempar, Pak. Artinya teori sosialnya, semakin kuasa seseorang, semakin kuat seseorang atau sebuah komunitas, semakin dia berpotensi apa? Lebih berbuat zalim daripada orang yang tidak memiliki kekuatan. Betul tidak, Pak? Sekarang saya ingin tanya, ras terkuat di muka bumi itu siapa, Pak? Emak-emak, Pak.
Jadi karena itu saudaraku ikhwatadina fillah hati-hati Pak itu Pak sama emak-emak. Emak-emak itu kuat banget Pak ya kan. Ustaz curhat tidak. Tetapi curhat tidak. Tetapi memang seperti itu saudaraku ikhwatadina fillah. Kan kalau Sayyidina Umar itu Pak udah istri cerewet itu meneng Pak. Karena kalau dilawan Pak, itu podame ngecas Pak. Ngecas baterai lu tambah urip gitu. So, mungkin terjadi enggak Pak? Zalim terjadi di antara kita. Sangat mungkin Bapak-bapak Ibu. Sangat mungkin terjadi. Bahkan amat sangat terjadi. Tonggo zalim sama tetangga yang lainnya. Wis ngerti, maaf Pak ya. Kampungnya sempit. Tuku mobil ya loro. Kau nok garasi ini diparkir ngarep kabeh. Zalim apa enggak, Pak? Zalim, Pak, hati-hati. Wis ngerti jalan satu-satunya di kampung itu. Wong nek iku ditutup gak ono tempat jalan lagi. Loh, ngadakan selamatan nyetop embong, Pak. Zalim apa tidak itu? Zalim, Pak. Hati-hati loh, Pak. Sederhana loh, Pak, sederhana. Duwe ingon-ingon Pak, apa ayam pitik ya toh Pak. Diculno, nelek nangkap mobile tanggane. Zalim apa tidak, Pak? Zalim, Pak. Aduh, nek diperinci Pak kezaliman. Ustaz, bisa enggak zalim sama jamaahnya, Pak? Bisa, wis seru. Nang buri kok ana soto ambune nang sampai mlebu masjid, Pak. Ya ceramane suwe. Ku zalim apa ora, Pak? Zalim apa enggak? Ya begitu sama itu saudaraku. Semua itu berpotensi berbuat zalim. Makanya sampai Allah mengharamkan terjadi pada dirinya sendiri itu saking Allah itu seolah berkata, ya kalau kalian sampai berbuat zalim, tatanan masyarakat itu kacau, Pak. Sekarang ini coba kita lihat. Demonstran sudah yang awalnya menyerukan apa? Menuntut keadilan bla bla. Terus akhirnya membakar sana, membakar sini, jarah sana, jarah sini. Rusak enggak, Pak, tatanan masyarakat, Pak? Rusak, Pak. Sekarang orang sudah pada ketakutan untuk keluar rumah. Karena kan maaf, orang kalau sudah berbuat zalim itu gelap. Nanti akan saya ceritakan. Gelap, Pak. Dan itu apa saja sudah bisa dihancurin. Ya, ya. Apa saja sudah bisa dianarkis, dilemparin dan sebagainya. Itu orang kalau sudah emosi itu kan seperti itu, Pak. Ayo saudaraku, ikhwatadina fillah, zalim kepada sesama manusia itu sangat mungkin terjadi. Anak kucing kawin, Pak. Mungkin suaranya berbeken disiram banyu. Zalim loh, Pak, itu, Pak. Kucing kawin nang ngarepe omah, Pak, disiram banyu, Pak. Ya Allah, Pak, zalim itu enggak boleh itu, Pak, zalim. Itu zalim yang kedua. Zalim yang ketiga, Pak, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri, Pak. Contoh paling sederhana, wis ngerti gula darahnya tinggi, Pak. Sik ngopi, ono gula ni manis. Lho iku zalim lho, Pak. Hati-hati lho, Pak. Wis ngerti watuke bengek-bengek ngerokok. Itu ngapunten, Pak, zalim pada dirinya sendiri. Iya toh. Wis ngerti mama iki gak seneng lemu, Pak, tapi wis lemu kaya ngono iku ya sik ngemil ae. Iku zalim, Mak, Bu, pada diri sendiri itu kan. Termasuk zalim pada diri sendiri ini adalah berbuat maksiat, Pak. Kalau bapak-bapak ini berbuat maksiatnya ini kan paling sering karena mata ya. Kelemahan laki-laki kan nang moto, Pak. Melaku-melaku nang mall, ndelok ibu-ibu muda nggawa arek cilik, Pak, ndelok anake sing digawa eling anak nang omah. Ndelok ibuke gak eling ibu sing nang omah, Pak. Itu kan laki-laki begitu. Karena kelemahannya di mata. Kalau emak-emak, kelemahannya di mulut, Pak. Perempuan itu wis Hawa, keturunan apa? Hawa lah gak mingkem to, Pak. Mangap to. Makanya ana wong wedok iku cerewet, iku sudah kodrat. Kita para lelaki itu harus bisa menerima takdir itu, kodrat itu bahwa perempuan itu apa? Cerewet. Perempuan itu komen, Pak.
Mulai nang teko nang mantenan lho Pak. Mulai antri dikomenin. Terus kemudian delok kuade dikomenin, delok Mas. Kembangi kok kembang plastik. Oh, jare wong sugih kok kembangi plastik. Wong sugih kok kembangi plastik. Padahal kembang plastik itu Pak, itu ramah lingkungan lho Pak. Nek kembang sing temenan itu kan ya berarti kan eman itu kan ya Pak. Terus delok panganan sentek disian komen. Mas gak siap panitianya itu loh. Delok panganan si akeh ya komen Pak. Mas, gak ono sing teko Mas, gak ono sing teko. Ini kan begitu itu termasuk zalim pada diri sendiri. Hati-hati Pak, Ibu, ayo. Kalau zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul, zalim macam pertama, insyaallah kita enggak. Ya, pemane wis bulan Maulid iki ya Allah. Aura cinta kita di dada ini membuncah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Tetapi kita enggak bisa menjamin Pak, zalim kepada sesama manusia, ya kan ya. Seperti yang sekarang kita alami ini kan di Indonesia ini Pak. Ya mudah-mudahan Allah menurunkan rahmah kasih sayangnya kepada kita semua sehingga adem setelah ini Pak. Senin ya sudah normal misalnya gitu kan. Ya memang ada orang-orang yang hatinya itu ada kedengkian, ada hasud, kebencian. Enggak kepingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo bapak-bapak kita berdoa nanti saudaraku supaya benar-benar kezaliman ini hilang. Kenapa Pak? Kalau sampai kita berbuat zalim Pak, yang terjadi apa? Muncullah kegelapan Pak. Muncul kegelapan. Saya ingat hadis Nabi menasihatin kita Pak tentang kezaliman. Apa kata Rasulullah? Ittaquz zulmah. Fa inaz zulmah zulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kalian dengan sifat kezaliman. Karena sifat kezaliman itu menyebabkan apa? Zulumatun yaumal qiyamah. Menyebabkan kegelapan di akhirat. Berapa kegelapan saya sebut Pak? 3. Menyebabkan 3 kegelapan. Yang pertama, orang yang suka berbuat zalim, hati ini selalu petang Pak. Hati ini selalu gelap Pak. Makanya wong nek wis nglakoni zalim Pak yang terjadi sekarang ini demo-demo nek wis sudah masuk ke ranah kezaliman Pak. Hatinya gelap. Udah gak peduli iki duduk sasarane ya disasar Pak. Gak peduli ana warung ya dibakar Pak itu kan ya. Itu sudah hatinya gelap itu saudara. Udah keras hatinya itu, Masya Allah. Itu Rasulullah sudah menyatakan. Karena orang kalau sudah berbuat zalim Pak, hatinya gelap Pak. Gelap di dunia Pak. Kalau sudah gelap di dunia, apa yang terjadi Pak? Yang gelap kedua akan dia dapat. Apa itu? Di alam kubur Pak. Sesungguhnya ini kita Pak, memiliki cahaya di 3 tempat Pak. Allah menganugerahkan kita cahaya di 3 tempat. Yang pertama di dunia kita bisa bercahaya. Yang kedua di alam kubur kita juga bisa bercahaya. Yang ketiga di akhirat, yaitu pas di Sirat. Itu kita bercahaya Pak. Maka bedanya antara wibawa sama karisma. Itu beda Pak. Kalau orang berwibawa, pejabat, wibawa Pak. Anggota DPR dengan tunjangan yang besar, ya kan? Wibawa Pak. Mobil keren, wibawa Pak. Wong ganteng dengan outfit yang bagus, wibawa Pak. Karena wibawa itu topeng. Performa. Beda dengan karisma. Karisma itu muncul dari dalam Pak, cahaya Pak. Dari dalam, itu karisma. Nanti kenapa ada kiai-kiai wis biasa kiai tak. Bapak tahu enggak almarhum Yai Maimun Zubair? Saya beberapa kali Pak ketemu beliau itu Pak. Ya Allah Pak, orangnya itu biasa Pak. Ya sarungnya ya biasa. Cici ambil sarungnya kiai-kiai nom Pak, BHS macam-macam itu kan. Sarungnya biasa. Terus ngapunten kan agak bungkuk itu beliau itu kan. Tapi Masya Allah, setiap beliau datang Pak, waduh, orang itu mata tertuju kepada beliau. Mungkin ceramahnya biasa saja, tapi Masya Allah. Gus Baha misalnya Pak, kupluknya miring-miring Pak, gak tahu genang kupluknya. Tapi Pak, coba kuplukku tak miring Pak, gak ngereken sampean. Ustaz Opo kupluknya miring kan begitu Pak. Karena memang karismanya kurang saudara, ya kan begitu. Tapi kalau ulama-ulama semakin dekat dengan nur. Nur itu Allah Pak. Semakin dekat dengan cahaya Pak. Semakin terang tuh. Tapi semakin jauh dengan cahaya gelap Pak.
Dan salah satu yang menyebabkan jauh adalah kezoliman di antara kita. Itu menyebabkan petang di dunia. Dan petang di mana tadi? Di alam kubur, Pak. Alam kubur itu, saudaraku, terang saja nih, Pak. Tapi gara-gara berbuat zalim, petang tuh. Gelap, saudara. Yang ketiga, yaitu gelap di akhirat. Jadi sesungguhnya di akhirat itu kita penuh cahaya, Pak. Bapak nanti bisa baca ya surat At-Tahrim ayat 8, Pak. Surat apa, Pak? At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dan seterusnya sampai yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Surat apa tadi? At-Tahrim ayat 8. Nanti di akhirat, ini Allah yang berkata, Pak. Nanti di akhirat, Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman, yang melok Nabi, Pak. Alladzina amanu ma'ahu. Maksudnya disirat. Kata Imam Ad-Dhahhak, itu disirat. Itu Nabi Pak. Itu dieloi oleh pengikutnya, Pak. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka wajahnya bercahaya, Pak. Kanan kiri bercahaya. Ada lampu, ada pelita. Sehingga bisa berjalan di sirat yang sempit itu, Pak. Nggak jatuh ke dalam, Pak. Tapi di antara mereka ada yang melihat ono wong cahayane redup, cili, biar pet, Pak. Wedi sing nang mburi. Lu kok mati ku cahaya? Itu cahaya redup sampai biar pet di akhirat. Kalau biar pet apa yang terjadi, Pak? Jatuh dia ke neraka, saudara. Mampir dulu ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Ayo bapak-bapak, hindari kezaliman. Gimana caranya, Pak Ustaz? Satu, Pak. Saya persingkat. Satu, bapak-bapak. Gimana menghindari kezaliman? Ayo kita berdoa, Pak, kepada Allah Rabbul Alamin. Supaya kita terhindar dari kezaliman. Kan kezaliman tadi kan gampang dikerjakan, kan? Gampang dikerjakan. Titi iso zalim awake dhewe. Ngapunten, bapak-bapak keluar misalnya dari masjid. Kalau misalnya penuh masjid ini, keluar dari masjid, sering nggak Bapak nginjak sandali konconi? Hanya untuk mengambil sandalnya sendiri, supaya dia tidak nginjak tanah. Zalim itu, Pak. Omane yang diinjak sandali ustadz, Pak, misalnya. Udah zalim itu, Pak. Zalim. Sandali koncone aja diinjak, zalim ya kan ya. Zalim, saudara. Kan nggawa sandale wong juga gak pamit, Pak. Zalim, Pak. Zalim. Wong metu, lu di sandalku ternyata digawa pakai wudu itu. Itu zalim itu, saudara. Sangat mudah kita berbuat zalim. Karena itu kita minta kepada Allah cara menghindari zalim, Pak. Minta kepada Allah, Pak. Supaya kita, Pak, terjaga dari kezaliman. Doa yang paling afdol, Pak, ya At-Tahrim ayat 8 itu. Kalau Bapak buka At-Tahrim ayat 8, di ujungnya itu ada doanya, Pak. Ketika mereka melihat di depannya itu gelap, cahaya itu gelap, biar pet. Langsung mereka kemudian berdoa. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami, ya Allah. Jangan kau buat padam kami, ya Allah, cahaya kami. Itu termasuk di dunia juga, jangan dibuat padam, ya Allah. Kalau kita doanya di dunia, ya di dunia juga. Itu kita minta jangan sampai padam cahaya nur ilahi Tuhan. Jangan kau buat padam, ya Allah. Kalau toh padam gara-gara aku berbuat zalim, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ayo, Pak, baca doa itu. Kalau bisa, mulai hari ini, doa itu, Pak, itu membuat adem hati kita, Pak. Sehingga kita tuh gak gampang berbuat zalim. Gimana doanya? Ikutin saya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surat At-Tahrim ayat 8 ujungnya. Kalau bisa mulai hari ini masukkan ke deretan doa panjenengan.
Dan kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak kita. Supaya hati kita Pak penuh dengan cahaya dan terhindar dari kezaliman. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan Pak? Supaya kita terhindar kezaliman. Cepet-cepet jaluk sepuro Pak. Nek wis ngerasa salah wis njaluk sepuro. Ojo ngenteni di demo wong baru njaluk sepuro. Ojo ngenteni riyaya baru njaluk sepuro, Pak. Nek sepuro, Pak. Nek wis kacau hancur, kalau sudah terjadi kerusakan terus njaluk sepuro kan ya rada eman, meskipun ya gak telat sakjane. Wong njaluk sepuro gak telate, Pak. Ayo, Pak, kalau merasa berbuat zalim, kalau merasa berbuat salah, mintalah maaf, Pak. Karena mau minta maaf tidak membuat diri kita rendah. Justru kalau kita mau minta maaf, karena kita sadar dengan kesalahan, meninggikan derajat kita di sisi Allahu Rabbul Alamin. Itu yang kedua, Pak. Ayo, Ustaz, kalau yang kita zolimin wis gak ono, Ustaz. Wis pindah. Pindah kampung, pindah omah, pindah alam, Ustaz. Artinya meninggal, Pak. Ya gampang, Pak. Jenengan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang pernah Bapak Ibu zolimi. Insya Allah itu sama dengan minta maaf. Makanya ada doa itu yang terkenal dari kalangan para ulama. Rabbana ufir lana, wali walidina, wali masyayikhina, wali muallimina, wali man ahsana ilaina, wali ashabil hukukin wajibati alaina. Itu doa yang bagus, Pak. Dan doanya kan, ya Allah, ampuni dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, dosa orang yang memberikan pengajaran kepada kami, dosa orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kami, dosa orang-orang yang pernah kami zalimi. Ampunin mereka ya Allah. Karena kalau kita memintakan ampun Pak, nanti kalau ada tuntutan di akhirat, itu Allah yang akan berkata dan akan mengcover. Dia sudah sering memintakan ampun atas dosa-dosamu nang aku, kata Allah. Wes selesai. Begitu tuh saudara. Ayo Pak, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan Pak supaya kita terhindar dari perbuatan zalim, saudara? Jaga lisan, Pak. Karena ternyata pangkal kezaliman itu dari apa, Pak? Lisan, Pak. Ada seorang sahabat, Uqbah bin Amir, itu pernah tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, man najah? Gimana caranya kita bisa hidup sukses ya Rasulullah? Nabi nggak jawab man najah itu apa itu sukses, begitu bahasanya. Man najah apa itu sukses ya Rasulullah. Tapi para ulama lebih senang menerjemahkan karena jawaban Nabi itu berbicara cara, bukan bicara definisi sukses. Maka para ulama menerjemahkan man najah itu bagaimana saya supaya bisa menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Sebenarnya ada 3 Pak, tapi saya sebut satu saja berkaitan dengan kita yang saya kaji ini. Apa kata Rasulullah? Amsik alaika lisanak. Jaga dirimu lewat menjaga lisanmu. Karena lisan ini Pak, pisau yang begitu tajam Pak. Tulang yang lunak sekali. Sekali meruput Pak, ucul, kezaliman akan menyebar di mana-mana. Kan ada seorang anggota DPR yang ngomongnya kuasar begitu Pak. Kepada rakyat. Itu lisan nggak dijaga. Para pemimpin-pemimpin harus menjaga lisan Pak. Amsik alaika lisanak. Jaga lisan. Karena ketika lisan itu bisa terjaga, saudaraku, ikhwatadina fillah, sukses. Maka kata para ulama dalam riwayat yang lain disebutkan, salamatul insan fi hibdil lisan. Yaitu kesuksesan seseorang manusia itu dari dia bisa menjaga apa? Lisan. Mulutmu adalah harimau. Ayo bapak-bapak, jaga lisan kita dengan cara apa? Ganti zikir kepada Allah. Kalau kita enggak senang terhadap sesuatu, ngomonglah subhanallah. Kalau kok enggak senang terhadap sesuatu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, haula wala quwwata illa billah. Kalau kita menyenangin sesuatu, ngomong masya Allah, la quwwata illa billah. Itu sudah penuh dengan zikir, penuh dengan zikir. Insya Allah terjaga dari kezaliman. Mudah-mudahan bapak-bapak negeri ini aman-aman insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua para demonstran sadar bahwa menyerukan keadilan tidak boleh lewat kezaliman. Karena justru yang akan didapat adalah kesengsaraan, kegelapan. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.
Ya, saya menyeru, hentikan kezaliman dengan anarkis, hentikan rampasan. Kalau kita mau memberi pelajaran kepada orang yang telah menzalimi, Pak, banyak pintu yang tidak dengan cara zalim. Jangan sampai merampas hak orang lain, Pak. Jangan sampai merampas kepemilikan orang lain. Apalagi kepemilikan orang itu tak ada hubungannya dengan yang kita serukan. Maka itu adalah kezaliman yang besar. Kegelapan akan didapat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi